Halo semuanya, kenalin aku Johanna Gracia Simorangkir dari Akuntansi Sektor Publik kelas 29. Hari ini aku akan membahas soal esai nomor 1 sampai dengan 4. Simak yuk! Soal yang pertama, sebutkan penyerahan kepada instansi pemerintah yang tidak terhutang PPNBM. Nah, jadi kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pungutan PPNBM itu yang pertama itu ada kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum. Lalu ada kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoleran negara. Lalu yang ketiga, kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan yang pertama, motor bakal nyala kompresi atau diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder. Yang kedua, motor listrik dengan seluruh penggerak utamanya merupakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung di kendaraan maupun di luar. Lalu yang ketiga, teknologi hybrid dengan semua kapasitas isi silinder. Soal nomor 2, sebutkan perbedaan PBB P2 dengan PBB P5L. Jawabannya yaitu PBB P2 itu merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan dalam ruang lingkup perdesaan dan perkotaan. Dalam hal ini yaitu P2. Dan pajak ini merupakan pajak yang dipungut dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan PBB P5L itu merupakan pajak yang dikenakan objek pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan atas pajak ini. Objeknya meliputi perkebunan, perhutanan, pertambangan, pengusahaan panas bumi, pertambangan minerba, dan lainnya, yaitu P5L yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya nomor 3, jelaskan macam-macam kode faktur pajak. Nah, di sini aku melampirkan contoh dari kode faktur pajak. Dengan kode transaksi itu terdapat 9. Kalau kode transaksi 01 itu artinya penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya itu terhutang dipungut oleh PKP penjual. Lalu kode faktur pajak 02 itu penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut oleh pemungut instansi pemerintah. Lalu yang ketiga, penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut oleh pemungut selain instansi pemerintah. 04, penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain. 05, penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan PPN besaran tertentu. 06, penyerahan lainnya yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. 07, penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas terhutang tidak dipungut. 08, penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. 09, penyerahan aktiva yang menurut tujuan awal tidak untuk diperjualbelikan. Nah, untuk kode statusnya sendiri itu, kalau kode statusnya 0 itu berarti faktur pajaknya normal. Lalu kalau misalnya kode statusnya itu 1, faktur pajaknya itu berarti sudah diganti 1 kali. Faktur pajak pengganti ke 1. 02, faktur pajak pengganti ke 2. Untuk kode faktur pajak 07 yang bisa dilihat di sini, yang mendapat fasilitas terhutang tidak dipungut ini bisa secara lengkap dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Dan untuk kode faktur pajak 08 untuk yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan itu juga secara lengkap dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Selanjutnya untuk soal nomor 4, sebutkan 3 jenis meterai dalam bentuk lain. Yang pertama itu ada meterai teraan. Jadi meterai teraan ini adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan mesin teraan mesin digital. Di sini aku sudah melampirkan contoh gambarnya. Dan meterai teraan sebagaimana dimaksud yang terdapat dalam pasal 25 ayat 1 huruf A itu memiliki unsur yang terdiri atas yang pertama ada warna teraan merah, kedua logo Kementerian Keuangan, yang ketiga tulisan Direktorat Jenderal Pajak, keempat logo dan atau tulisan nama wajib pajak pemilik izin,
Yang kelima ada tulisan meteraitraan. Yang keenam angka yang menunjukkan tarif bea meterai. Ketujuh tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan. Kedelapan ada nomor mesin. Yang kesembilan itu ada kode unik. Lalu yang kedua itu ada meterai komputerisasi, yang pengertiannya adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan sistem komputerisasi. Meterai komputerisasi ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf B itu memiliki unsur yang terdiri atas yang pertama ada tulisan meterai komputerisasi, yang kedua ada angka yang menunjukkan tarif bea meterai, lalu yang ketiga ada tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan. Lalu yang ketiga itu ada meterai percetakan, yang artinya ini merupakan meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan teknologi percetakan. Ini sebagai gambarnya. Lalu meterai percetakan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf C itu memiliki unsur yang terdiri atas tulisan Menteri Keuangan, logo Kementerian Keuangan, angka yang menunjukkan tarif bea meterai, yang terakhir yaitu nama wajib pajak pemilik izin. Sekian video pembahasan dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.